enggak tuh kelihatan. Ya. Enggak. Infrared. Asal-asalan tapi nggak asal ya. Pakai bajunya bener. Iya, masa pakai kaos begitu. Nih lanjutin lagi nih Om. Jenis-jenis teater itu kan ada beberapa nih. Aku tadi sempat baca-baca ada yang kayak apa ya, klasik, terus ada yang daerah, yang modern, yang gitu. Ada berapa macam. Kalau Peko sendiri lebih ke yang mana? Waduh, sebenarnya agak berat kalau gue yang jawab karena nggak ada background teater sebetulnya, cuma penikmat aja dari kecil, terus ditunjukkan jalan menuju aji sama Tuhan, jadi akhirnya malah ikut terlibat di produksinya gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau yang kami perankan itu, yang kami lakukan itu mungkin lebih ke modern ya Ji ya. Ya. Tapi mengambil cerita sehari-hari, berusaha untuk tidak berpolitik dalam cerita-ceritanya ya, kita sehari-hari aja lah. Terus nggak musikal juga ya. Nggak selalu, tapi kira-kira apa tuh Ji kalau dalam ilmu keteateran? Perteateran. Jadi memang karena kan kita berpikirnya juga begini dengan sebelumnya kan teater itu selalu dianggap berat. Iya, benar. Akhirnya berjarak gitu dengan orang, dengar teater aja, waduh berat ini. Serius Akhirnya kita berpikir gimana supaya orang tidak berpikir teater ini berat, bisa lebih dinikmati gitu kan. Cuman karena kita kebanyakannya adalah anak-anak zaman sekarang atau zamannya waktu itu kita anak-anak zaman sekarang di zamannya, di zaman lo juga. Ya akhirnya kita berusaha menjaga kekinian aja sambil juga tetap gitu menggali yang tadi Nat bilang, yang dekat dengan kita. Kamu akar dari mana? Oh dari Jawa, oh dari Sumatera. Yuk kita bikin yuk. Kita pernah coba mempelajari Sri Mulat, kita pernah mempelajari yang tadi dibilang Betawi gitu kan. Pernah juga main waktu itu dengan konsep Jawa kayak wayang orang. Kita memang membuka diri sih gitu. Apapun itu dia enaknya gitu kan, karena kita pura-pura bego kita bisa nyoba apa aja gitu. Iya juga. Yang penting kita lakuin, semoga itu ada gunanya buat kita yang melakukan sama yang nonton gitu. Tapi sejauh ini tadi kan udah nyoba yang ke wayang orang lah, nyoba ke Sri Mulat segala macam. Pada akhirnya lebih nyaman di mana sih untuk secara komunitas Pekonya ini? Lebih nyaman berkaryanya ya. Di karyanya aja sih. Bebas-bebas aja sih. Iya. Nyamannya kalau ternyata kita bisa kepancing terus untuk bikin karya, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dan mewujudkannya, itu yang bikin kita nyaman kali ya. Kalau yang namanya komunitas itu kan biasanya bentuknya open, tidak seperti lembaga yang ada keanggotaan atau apa gitu. Nah, tapi kalau komunitas Peko ini sendiri gimana? Orang-orangnya, anggotanya bisa siapa aja kan? Atau harus daftar? Harus daftar. Yang jelas harus punya paspor loh. Supaya bisa dititipin loh. Kalau mereka ke luar negeri loh. Enggak ada sih gitu. Kita memang terbuka buat siapa aja, dari mana aja. Yang penting niatnya baik. Jadi kita selalu bicara tuh yang datang selamat datang, yang pergi hati-hati di jalan. Kalau mau kembali kami tunggu gitu. Yang penting datang niat baik, nyambung, udah gitu jalani aja. Gue mau kesana sih, Rick. Ya, bisa. Iya, datang aja mampir-mampir. Soalnya ada juga beberapa yang pernah ikut misalnya ikut produksi kami gitu ya. Mereka berperan di beberapa pertunjukan gitu. Memang ada yang akhirnya mereka tidak lantas jadi aktor atau aktris atau berkiprah di teater gitu, enggak juga. Tapi alhamdulillah ternyata setelah join terus mereka mengambil jalan hidupnya masing-masing, ternyata mereka punya rasa percaya diri yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang mereka tidak malu. Terus ada yang sekarang jadi reporter, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi orang PR gitu. Jadi bukan malu orang. Iya, gue juga. Gue pemalu. Kita butuh banget. Peko tuh gitu supaya percaya diri. Iya, percaya diri juga. Kita terbuka juga ya, maksudnya nggak tahu orang niatnya apa, tapi yang penting ketika mereka bergabung, mereka mau achieve something, terus ternyata mereka comfortable,
mereka merasa ada ilmu yang bisa diambil ketika bergabung itu ya jadilah gitu orang-orang itu gitu. Kita lihat foto-fotonya dulu ya, kegiatan di komunitas Peko seperti apa. Nah ini lagi mime. Jadul. Lagi proses reading. Oh ini lagi reading ya. Untuk film. Ini latihan ya? Latihan. Ini? Latihan juga Ya. sih. Enggak, ini latihan. kecil ya. Ini Latihan pentas pentas. kemarin. Banyak ya berarti ya? Banyak. Ya yang ya sekarang lagi banyak-banyaknya. Yang tetap gitu. Generasi keberapa nih ya jadi kalau Ini ada udah 13 tahun. Udah ada berapa generasi? Olga. iya. Olga juga. Itu Olga Lydia yang dari Sebelah kanan. Olga Lydia. Oh. Olga Lydia mau teater. Ya. Terus nah itu berarti sekarang sekitar ada berapa sih kalau yang kan tadi memang ada yang datang ada yang pergi gitu, tapi yang stay itu ada berapa sih, sekitar berapa? Kalau stay itu sekarang ibaratnya yang mau merepotkan diri, meribetkan diri mengurus itu ya misalnya ada saya, ada Nataya, ada Mima, ada Jali, ada Jo gitu. Terutama yang terutama ya itu 5 orang ini yang memang kita aktif niat untuk mengkoordinasikan ke semua teman-teman yang datang. Tapi kalau keseluruhan sih, ya kalau dari awal mungkin ada Membernya udah 100 gitu ya, Iya, kurang ya. lebih ya gitu. Cuman kan kita memang tidak ada keharusan. Nggak ada kuotanya sih. Iya. Kalau belum 15 belum jalan gitu enggak. Terus tadi kan juga ada beberapa film yang emang pakai ininya Peko, Iya. Acting coach. Peko buat acting coach ya. Ya. Emang dari dulu suka pegang film juga? Pegang film sih enggak, tapi bantuin bikin film ya. Ya itu saya memang basicnya dulu kuliah di teater, kemudian kuliah di film juga. Jadi kerjaan saya juga panggung dan film gitu. Ketemu di Nat ya di film, waktu itu catatan akhir sekolah ya. Catatan akhir sekolah, Akhirnya terus ternyata lanjut ya. Lanjut Apalagi ya kita nyambung terus gitu, ya ngapain banyak. Nat? Alexandria ya. Ya Alexandria, terus banyak film Cinta ya. Silver. Ya kayak gitu. Sekalian jualan lagi nih. Akhirnya karena kita juga kan Gak usah begitu bisik-bisik ketemu kedengeran di- juga Mbak. DVD-nya masih ada loh. Iya, begitu ketemu di film sama beberapa teman pemain film yang mau dong gua main teater, mau dong manggung. Oh udah silakan datang, niatnya benar gitu ya, serius, jalanin. Udah begitu udah selesai, gua nggak lanjut lagi. Oh ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa juga. bebas aja. Jadi maksudnya komunitas Peko ini berarti bisa membantu dalam proses film untuk dalam dalam bidang acting coach-nya itu ya. Ya pelatihan seni peran ya, Iya. acting coach kayak gitu. Itu kalau misalnya ada produksi, misalnya mau produksi Film atau panggung. panggung, Ya. itu biasanya persiapannya berapa lama? Tergantung Kalau itu tergantung besarannya yang ya. Mau ini ya, mau kita Tergantung lakukan. besarannya juga. Misalnya kalau kita mau manggung untuk 15 menit gitu. Oh ini kayaknya 10 kali latihan aja cukup gitu kan. Terus dihitung kapan nih mau manggungnya? Oh masih sebulan. Ya udah, sebulan kita atur 10 kali misalnya gitu. Oh ini 1 jam, mau 1 jam berarti harus minimal 30 kali misalnya gitu. Punya waktu berapa bulan? Oh 3 bulan. Ya udah kita susun bagaimana 30 kali itu bisa dapat dalam 3 bulan. Kita yang paling lama tuh apa ya? Love versus Fear ya? Love versus Fear itu. Love versus Fear berapa? 6 bulan tuh ada kali ya? Ada proses 6 bulan. Lama ya, setengah tahun ya. Jadi Karena ketika perfilman belum memulai omnibus, kita udah omnibus duluan ya. So, Iya. Karena waktu itu konsepnya kita dalam satu malam itu ada 4 naskah dari 4 penulis perempuan, masing-masing mengangkat temanya masing-masing gitu. Direkturnya sih emang cuma satu, saya gitu. Cuman format omnibus itu sebenarnya kita udah coba mulai. Gitu. Ya penulisnya ada Nataya, ada Mima Yusuf, ada Resti, sama satu lagi. Sari bukan sih? Bukan. Bukan. Siapa ya? Lulu Lulu. itu ada penulis buku, penulis novel gitu. Iya betul. Kayak gitu. Kalau Mima itu kostum designer, berangkat dari seni rupa. Kalau Resti dia alumni Tarki dulu, cuman sekarang dia kayaknya di Media. media ya. Ya Nataya ini.
Sejauh ini kalau ngadain pertunjukan gitu, di mana sih? Di mana? Terus kayak animo yang nonton seperti apa? Di mana kadang ya terserah kita ya. Maksudnya kita juga kadang berpikir seperti itu. Karena kan kadang kalau misalnya kita berpikir mau bikin pertunjukan nih gitu, ternyata misalnya sistem sewa gedung tarifnya segini, baru punya ide kan kita udah mikirin, oke, aku Mikirin, mau iya, bikin iya. pertunjukan di sini harus siap sekian puluh juta. Jadi ya udah sekarang kita mau apalagi ratus. Kita sekarang misalnya mau manggung di mana ini? Di tempat kita aja yuk. Udah kita manggung siapin. Tapi kita juga manggung yuk di tim, manggung di gedung kesenian. Gitu. Kesenian ya. Yang di Pasar Baru, ya udah kita urus, bikin propose gitu kan, latihan, diatur secara schedule atau apa, walaupun kita komunitas, kita berusaha menjalankan secara standar produksi Yang profesional, proper lah. gitu, yang proper ya. Step-stepnya semua kita jalanin. Oke. Ini kayak enakan ngobrol, ntar iklannya nungguin. Asik. Enggak sih, sebenarnya suruh jelasin kuis di sosial media dulu. Tadi kan udah denger nih mungkin teman-teman di rumah yang pada nonton. Katanya sih aku mirip Cici Tegal. Kenapa sih? Denny Cagur. Dulu Denny Cagur. Tapi padahal banyakan yang bilang gue mirip Fatin loh. Iya ya lah, pengen banget. Ya gitulah. Yang masih mau ikutan, di tweet aja terus ke @n3channel. Jangan lupa di follow juga Twitternya, Instagramnya, di subscribe juga YouTube-nya. Kita ngobrol lagi setelah berikut ini.